Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu saya Sherly dan teman saya Timotius Tanner, akan mempresentasikan mengenai Falcon Controller, routing, dan juga dispatcher. Ya, yang pertama kita akan bahas controller. Jadi dari controller sendiri yang pertama kita bahas yaitu using controller atau menggunakan controller. Jadi untuk teorinya, ya yang pertama action itu adalah metode pada controller yang menangani request. Secara default, semua metode publik pada controller dimap ke action dan dapat diakses oleh URL. Action biasanya bertanggung jawab untuk melakukan request dan membuat respon. Jadi misalnya kayak gini, apabila kalian akses URL localhost blog post show the most repository, secara default Falcon akan menggunakan URL tersebut menjadi untuk directory Falconnya menjadi blog, controllernya itu post, show-nya itu action, the remote repository itu merupakan parameter. Nah, pada kasus ini tentunya post controller yang akan menghandle request ini. Nah, controller sendiri akan mempunyai suffix controller dengan suffix dari action yaitu action. Suffix itu ini yang berada di belakang ini controller. Action juga seperti itu action. Lalu dimulai dengan huruf besar untuk setiap controller atau action. Jadi C-nya besar, A-nya besar. Dan untuk controller sendiri di extend ke controller. Dan jangan lupa use Falcon MVC controller. Nah, untuk parameter tanpa default value itu seperti biasa aja. Nah, kalau mau setting optional value untuk parameter dilakukan seperti gambar di samping ini, yaitu diberi sama dengan dan value yang ingin dimasukkan untuk awalnya. Nah, sedangkan parameter sendiri itu desain dalam urutan yang sama seperti itu. Jadi Anda bisa mendapatkan parameter dari namanya. Jadi kayak tadi ada log post show 15 depositor. Jadi kalian bisa dapat kayak gini. This dispatcher ke column here, this dispatcher ke column position. Jadi dia akan langsung dapat dari parameter ya, parameter position. Nah, di dispatch loop yang pada controller, dispatch loop ini akan dieksekusi dalam dispatcher. Jadi ada action yang selesai dapat eksekusi. Nah, kayak contoh sebelumnya kan cuma satu action yang dieksekusi. Misal index action aja atau show action aja. Nah, kalau di contoh ini, jadi ada namanya forward dan nanti metode ini digunakan untuk meneruskan ke controller atau action yang berbeda. Nah, pada contoh ini misal kayak gini. Jadi kalau si user itu nggak punya permission di URL tersebut, dia bakalan di forward ke controller user dan action sign in kayak gitu. Di beda controller dan di beda action dan bahkan di beda controller seperti itu. Nah, untuk initializing controller sendiri, inisiasinya, nah Falcon MVC controller ini menyediakan metode initialize, di mana akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum action manapun dieksekusi per controller. Nah, penggunaan construct tidak direkomendasikan. Nah, untuk node-nya sendiri, initialize method ini hanya dijalankan apabila default execute load event berhasil dieksekusi. Apa itu default execute load? Itu nanti akan bakalan dijelaskan. Untuk menghindari application logic di initializer tidak dapat dieksekusi tanpa authorization. Jadi ini bakalan tidak bisa hanya dijalankan kalau default execute load itu berhasil dieksekusi. Gitu. Nah, sedangkan jika ingin mengeksekusi logiknya
setelah membuat controller objek, maka bisa menggunakan metode onConstruct. Nah, onConstruct ini dia bakalan jalan walaupun action yang dieksekusi itu tidak ada atau user tidak memiliki akses. Jadi pasti dijalankan onConstruct. Nah, itu dalam controller itu otomatis bertindak sebagai listener dari capture event. Nah, jadi menggunakan metode dengan nama-nama event itu dapat mengaitkan titik sebelum atau sesudah eksekusi action. Nah, kayak contoh di samping ini ada dua kan, default execute sama after execute. Nah, masing-masing ini sendiri nantinya akan untuk default execute itu akan dieksekusi sebelum dia menemukan action apapun. Jadi ini kayak awal lah, kayak yang paling awal dijalankan. Dan after execute itu dieksekusi setelah menemukan setiap menemukan action. Jadi setelah action dijalankan, berarti langsung execute fungsi tersebut. Ya, lalu untuk routing, yang pertama yaitu default routing, yaitu proses mengambil titik akhir URL atau bagian URI yang muncul setelah URL dasar, dan menguraikannya menjadi parameter untuk menentukan modul controller dan tindakan controller mana yang harus menerima permintaan. Salah satu contoh output dari routing adalah di bawah itu, yaitu localhost slice data 20 copy / bantuan. Nah, defining root sendiri dalam MVC sudah ada, yaitu /MVC/router dapat menentukan rute dan memetakannya ke controllers atau action yang dibutuhkan. Jika menambahkan banyak router, maka urutan penulisan kode tidak berpengaruh karena sistem akan membaca sesuai URL yang diminta. Penting untuk diingat bahwa router tidak menjalankan controller dan action. Ia hanya mengumpulkan informasi ini untuk menginformasikan komponen yang benar. Tetapi yang menjalankan control dan action adalah Falcon MVC Dispatcher yang mengatur controller atau action yang harus dijalankan. Nah, di codingan ini terlihat codingan defining router, di mana jika ingin memulai router harus dimulai dari forward slice, baru tujuannya. Seperti di contoh ada forward slice admin / user / my profile. Jika ingin menambahkan banyak router, maka tinggal ditambahkan lagi router tanda panah add lalu perintahnya. Nah, untuk router sendiri ada 6 placeholder, yaitu modul, controller, action, params, namespace, dan in. Seperti di codingan berikut, yaitu router digunakan untuk melihat profile dan juga mengganti password. Nah, yang kedua dari routing yaitu group of routes. Jika banyak routes yang memiliki paths yang sama, maka dapat dikelompokkan. Atau dapat meletakkan pada file terpisah dan file tersebut dipanggil di routes. Next. Nah, ini contohnya jika dikelompokkan. Router memiliki tujuan yang sama yaitu ke blok. Jadi di sini blok dibuat router group baru, blok sama dengan new router group, lalu di bawahnya baru ditambah blok add atau blok yang lain. Atau bisa juga dijadikan file baru nanti di router ditambahkan pemanggilan untuk router blok ke blok, seperti itu. Nah, ini contoh lanjutannya. Jadi dengan tujuan yang sama yaitu blok menambahkan untuk save, untuk edit, dan lain-lain. Lalu di bawah baru dipanggil router mount block. Untuk sintaks mount itu untuk memanggil router group router. Nah, yang terakhir dari routing yaitu matching of routes. Masukkan URL dengan route yang ada pada router. Biasanya jika folder atau file tidak ada, maka akan meredirect ke suatu halaman atau memunculkan error.
Nah, seperti yang saya bilang di awal router tadi, bahwa router hanya menyamakan URL dengan action yang ada. Nah, di sini bisa kita lihat untuk diproses di controller, meminta untuk diproses di action, baru meminta untuk ke match route dengan menggunakan sintaks get match route. Nah, yang terakhir ada dispatcher. Di MVC, sintaksnya yaitu palcon /MVC /dispatcher adalah komponen untuk inisiasi controller dan mengeksekusi action yang dibutuhkan pada aplikasi MVC. Yang pertama yaitu ada dispatch loop events. Palcon MVC dispatcher dapat mengirim event ke events manager jika ada. Event dipicu menggunakan jenis dispatch. Beberapa event saat mengembalikan boolean false dapat menghentikan operasi aktif. Nah, ini ada beberapa event name yang bisa digunakan di dispatcher. Yang pertama ada before dispatch loop, lalu ada before dispatch, lalu ada before execute route. Ada initialize, after execute route, before not found action, before exception, after dispatch loop, after binding. Nah, untuk contoh codingannya seperti ini. Jadi kita menggunakan loop, yaitu dengan menggunakan while, lalu kita menginisiasi controller melalui autoloaders, lalu kita mengexecute action yang kita inginkan. Dan finish itu harus di-reload untuk mengecek apakah action terforward ke another controller, ke controller lainnya. Next. Forwarding to another action. Dispatch loop memungkinkan kita untuk meneruskan flow eksekusi ke controller atau action lain. Ini sangat berguna untuk memeriksa apakah user dapat mengakses opsi tertentu, mengalihkan user ke layar lain, atau hanya menggunakan kembali kode. Forward tidak sama dengan redirect HTTP. Meskipun output yang dihasilkan sama, namun forward tidak memuat ulang halaman saat ini. Semua pengalihan terjadi dalam satu permintaan. Sedangkan redirect HTTP membutuhkan 2 permintaan untuk menyelesaikan proses. Nah, ini parameter yang digunakan untuk aksi forward. Yang pertama ada controller. Itu a valid controller name to forward to. Terus ada action, ada params, ada namespace. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.